Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan dipertemukan kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita ini akan dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk sahabat-sahabat semua yang sedang menonton, semoga Allah selalu memberikan kesehatan lahir maupun batin, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusan, dipanjangkan umurnya, dan dijaga setiap waktunya selalu dalam kebaikan, baik di dunia baik di akhirat. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, orang-orang yang akan masuk surga tanpa melalui hisab ada beberapa kelompok berdasarkan pada amal perbuatan dan dengan tingkatan amal yang berbeda-beda. Mereka semua adalah orang mukmin yang mengamalkan ajaran Islam serta mereka ikhlas dalam melakukannya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas siapa sajakah mereka yang akan masuk ke dalam surga tanpa melalui proses penghitungan? Berapakah jumlah mereka dan apa saja sifat mereka? Yang pertama adalah orang-orang yang berpasrah diri kepada Allah. Diriwayatkan oleh Tabrani dari Utbah bin Abdul As-Salami radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji kepadaku untuk memasukkan 70.000 orang dari umatku ke surga tanpa dihisab. Kemudian setiap 1.000 orang memberikan syafaat kepada 70.000 orang. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mencedok dengan kedua tangannya sebanyak 3 kali. Kemudian Umar bertakbir dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya 70 orang yang pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan syafaat kepada mereka terhadap bapak-bapak, anak-anak, dan keluarga dekat mereka, dan aku berharap Allah menjadikan aku masuk pada salah satu kelompok yang terakhir. Lalu yang kedua adalah orang yang banyak melakukan sholat malam. Diriwayatkan dari Asma binti Yazid radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang akan dikumpulkan pada satu bukit. Kemudian ada yang memanggil dan berkata, di mana orang-orang yang dahulu lambungnya jauh dari tempat tidur? Maka mereka bangun dan jumlah mereka sedikit. Kemudian mereka masuk surga tanpa dihisab. Lalu semua orang diperintahkan ke tempat hisab. Hadis riwayat Baihaqi. Golongan yang ketiga adalah pembaca Al-Quran yang hanya mengharap ridho Allah dan seorang hamba yang berbuat baik antara dia dan Tuhannya. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu an
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 orang yang tidak takut pada hari kebangkitan. Mereka tidak tersentuh hisab dan mereka berada di gundukan yang terbuat dari kasturi sampai hisab semua makhluk selesai. Mereka itu ialah seseorang yang membaca Al-Quran untuk mencari ridho Allah, seorang hamba yang berbuat baik antara dia dan Tuhannya, serta antara dia dan para budaknya. Hadis riwayat Tabrani. Golongan yang keempat adalah kaum ulama yang mengamalkan ilmu mereka. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah membangkitkan semua hambanya pada hari kiamat. Kemudian dia memisahkan para ulama dari kerumunan manusia, lalu berkata, wahai para ulama, sesungguhnya aku tidak menempatkan ilmuku pada kalian agar aku menyiksa kalian. Pergilah, aku telah mengampuni kalian. Diambil dari tafsir Ibnu Katsir dalam penafsiran terhadap surat An-Nur. Golongan yang kelima adalah orang yang mati syahid dan orang yang memaafkan orang lain. Tabrani meriwayatkan dengan sanad yang hasan dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika semua makhluk berdiri untuk hisab, datanglah suatu kaum yang meletakkan pedang-pedang mereka di atas leher mereka yang mengalirkan darah. Mereka pun berdesakan di pintu surga. Lalu ada yang bertanya, siapa mereka? Kemudian ada yang menjawab, mereka adalah orang-orang yang mati syahid. Mereka selalu hidup dan mendapat karunia dari Allah. Kemudian ada yang memanggil, orang yang pahalanya menjadi kewajiban Allah, hendaknya bangun dan masuk surga. Kemudian ia memanggil untuk kedua kalinya, orang yang pahalanya menjadi kewajiban Allah, hendaknya bangun dan masuk ke dalam surga. Ada yang bertanya, dan siapakah orang yang pahalanya menjadi kewajiban atas Allah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mereka itu adalah orang-orang yang memaafkan orang lain. Kemudian ada yang memanggil untuk ketiga kalinya, orang yang pahalanya menjadi kewajiban Allah, hendaknya bangun dan masuk ke dalam surga. Lalu bangunlah sekian ribu orang, kemudian mereka masuk ke surga tanpa dihisab. Targhib Al-Munziri. Golongan yang keenam adalah orang yang selalu memuji Allah dalam keadaan senang dan susah, dan orang yang tidak terlena oleh perdagangan dan jual beli dari berzikir kepada Allah. Baihaqi meriwayatkan dalam kitab Syu'ab al-Iman, juga Ibnu Mardawaih, Ibnu Hatim dan lainnya dari Asma binti Yazid bin As-Sakan. Ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, pada hari kiamat Allah mengumpulkan semua manusia pada satu bukit yang di sana mereka dapat mendengar orang memanggil dan pandangan dapat menembus mereka. Kemudian ada yang memanggil, di mana orang-orang yang dahulu memuji Allah dalam keadaan senang dan susah. Lalu mereka bangun, mereka berjumlah sedikit, mereka pun masuk ke surga tanpa dihisab. Kemudian orang yang memanggil tadi kembali dan memanggil, di mana orang-orang yang lambung mereka jauh dari tempat tidur. Lalu mereka bangun dan mereka berjumlah sedikit. Mereka pun masuk ke surga tanpa dihisab. Kemudian ia kembali lagi dan memanggil, di mana orang-orang yang tidak terlena oleh perniagaan dan jual beli dari berzikir kepada Allah. Lalu mereka bangun dan mereka berjumlah sedikit.
mereka pun masuk ke surga tanpa dihisab. Diambil dari tafsir Ibnu Katsir dalam penafsiran terhadap surat An-Nur. Demikian yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga kita semua bisa mengambil sebanyak mungkin manfaat dari apa yang kita bahas di pertemuan kali ini. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.